Selamat malam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, perkenalkan nama saya Enos Alwul Mabin. Nama saya Dika Patriadi. Kami dari kelompok 11 siap untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang bola tenis atau tenis lapangan. Itu tenis lapangan itu terdiri dari beberapa. Kita pastinya sesuatu itu paling pasti sudah berasal dari sejarahnya. Sesuatu itu pasti ada sejarahnya. Itu kita belajar atau kita membahas tentang sejarah asal mulanya bola tenis itu ada. Permainan tenis lapangan itu dari modern atau sering dihubungkan dengan atau sering disebut dari bahasa Inggris karena sebetulnya negara inilah yang memperkenalkan ke orang awam serta menjadikannya populer seperti sekarang. Jadi permainan tenis lapangan ini diadakan dari tahun 1877 sampai sekarang dan terdapat pada kota London sehingga tahun 1888 olahraga ini menjadi sebuah ajang atau sebuah ajang olimpiade pertama di Seoul. Jadi sebut saja turnamen Wimbledon yang menjadi turnamen tertua di dunia yang diadakan dari tahun 1877 di London. Sejak tahun 1988 bola tenis ini menjadi olahraga olimpiade di Seoul. Jadi sebetulnya olahraga ini telah menjadi modalitas olimpiade sebelumnya. Jadi serta masih dalam beberapa tahun lalu, namun akhirnya dilepas sebab masih dalam beberapa tahun, namun akhirnya dilepas sebelumnya. Pada akhirnya dilepas sebelumnya sebab belum terdapat peraturan yang tetap dan komprehensif di semua sisi. Jadi pada akhirnya muncullah aturan Federasi Tenis Internasional yang memecahkan situasi tersebut di tahun 1924 itu. Next kita lanjut ke pengertian tenis lapangan, yaitu tenis lapangan ini merupakan permainan olahraga yang menggunakan raket atau dengan bola. Kita lihat di gambar tersebut, bola sehingga dapat melewati net dan memantul sampai ke titik lapangan lawan. Permainan tenis lapangan ini diadakan dari permainan tenis lapangan ini merupakan permainan olahraga bola kecil yang menggunakan raket atau dengan bola kasti sehingga dapat melewati net dan mantul sampai ke titik lapangan dari lawan. Tenis lapangan juga bisanya memiliki pemain antara dua pemain atau bisa juga dengan dua pasangan ganda. Jadi masing-masing antara permainan
masing-masing, maksud kami masing-masing antara pemain hal ini menggunakan untuk memukul bola pada karet. Next ke berikut yaitu cara bermain tenis lapangan. Cara bermain tenis lapangan ini, permainan tenis ini terdiri atas 3 set, yaitu yang pertama, pemenang merupakan pemain yang mampu memenangkan 2 set. Jadi setiap set terdiri dari game, atau game tujuannya pemain adalah mampu mencapai ke game 6 terlebih dahulu. Supaya set ke hujung harus ada setidaknya satu perbedaan pertandingan yaitu dua antara pemain jika nomor 6 bertahan dalam permainan, tiba break harus dimainkan. Jadi yang bekerja seperti permainan ekstra, serta siapapun yang dapat memenangkan game ini dan mencapai game 7 terlebih dahulu, maka dialah yang pemenang di set terakhir. Next ke teknik dasar. Teknik dasar atau teknik dasar tenis lapangan, yaitu yang ada 4 model, yaitu yang pertama adalah cara memenangkan, yang kedua adalah cara memegang, terus yang ketiga adalah cara memegang raket, yang keempat adalah pukulan volley. Jadi cara memegang raket yang pertama adalah front handstand, ya, front handstand atau tangan memegang raket. Terus yang kedua adalah atau B adalah continental. Continental, yang ketiga itu western. Jadi front handstand jadi adalah front drift. Jadi front hand drift adalah yang pertama itu terdiri dari yang pertama itu ya tangan ini memegang raket, terus yang kedua raket diayun dari belakang, yang ketiga perkenaan bola di samping pinggang, terus yang keempat itu gerakan lanjutan yang dilakukan dengan lengan lurus ke depan. Yang ke B itu backhand drift. Backhand drift itu terdiri dari 4 juga. Yang pertama, tangan memegang raket. Terus yang kedua, tangan diputar ke dalam kiri. Yang ketiga, perkenaan bola tepat di samping kiri pinggang. Terus yang keempat adalah gerakan lanjutan ke arah depan. Terus kita lanjut ke nomor 3 yaitu service. Service terdiri dari 4 cara, yaitu yang pertama pegang raket dengan cara continental. Terus yang kedua berat badan ke depan saat bola dilambungkan. Terus yang ketiga adalah bola dilambungkan ke sebelah kanan badan. Terus yang keempat adalah lutut ditekuk. Kita lanjut ke nomor yang keempat, yaitu pukulan volley. Pukulan volley itu adalah yang dilakukan sebelum bola memantul ke lapangan. Terus yang keempat, terus yang berikutnya, itu pegang raket. Cara yang berikutnya itu pegang raket, yang cara keduanya adalah berat badan di kaki belakang. Terus yang ketiga adalah kaki belakang dilangkahkan ke depan
pada saat perkenaan bola. Lalu tangan diluruskan. Terus yang keempat adalah pukulan tidak keras. Pukulan tidak keras. Baik, mungkin itu yang saya bisa dapat sampaikan. Dari nomor 6 sampai 10 akan dilanjutkan oleh kawan saya Dika Patriadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Enos tadi. Yang ke E, pukulan melambung atau yang sering disebut lob. 1. Pegang raket dan kemudian tarik ke belakang. 2. Perkenaan bola dilakukan secara rileks. Yang ketiga, gerakan lanjutan ke arah depan. Setelah itu, yang ke F, pukulan overhead smash. Pukulan smash harus dilatih secara rutin untuk membiasakan pukulan secara keras sehingga dapat mematikan lawan. Yang pertama, pegang raket, kemudian angkat raket ke atas. Yang kedua, kaki kanan di belakang. Yang ketiga, perkenaan bola tepat di atas kepala. Yang keempat, gerakan lanjutan diarahkan ke bawah. Lanjut yang ke G, pukulan stop. 1. Pegang raket, putar badan ke samping kiri. Yang kedua, tarik raket ke samping kanan. Yang ketiga, perkenaan bola pada posisi samping badan. Yang keempat, gerakan mengikuti arah pukulan ke depan. Ya, kita lanjut ke lapangan dan perlengkapan tenis lapangan. 1. Lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 23,77 meter dan lebar 8,23 meter. Untuk tunggal sepanjang 23,77 meter dan lebar 10,7 ganda. Dua net tingginya 910 mm dari tanah. Terbuat dari anyaman tali nilon. 3 bola. Garis tengah 63,50 mm sampai 66,67 mm. Beratnya 56,70 gram sampai 58,48 gram. 4. Raket. Untuk pemula atau pelajar biasanya menggunakan raket sedang 12,62 ons sampai 14,5 ons. Berat 14,5 ons sampai 15 ons. 5. Pakaian seragam selalu putih-putih. Nah, kita lanjut yang seterusnya, jenis-jenis pukulan. 1. Pukulan smash. Smash merupakan jenis-jenis pukulan, ada beberapa, ada 8. Yang pertama smash, yang kedua ground stroke, yang ketiga spin, yang keempat slice atau chop, yang kelima volley, yang keenam lob, yang ketujuh drop shot, yang kedelapan passing. Smash merupakan salah satu pukulan yang bersifat menyerang dan termasuk serangan yang mematikan kepada lawan dalam permainan, sehingga pukulan smash ini sangat berguna agar bola yang dipukul akan jatuh dengan tajam pada lapangan lawan. Yang kedua, ground stroke adalah salah satu pukulan yang bersifat menyerang, akan tetapi termasuk serangan yang dalam bentuk patahan, sehingga pukulan ini masih bersifat forehand. Yang ketiga adalah spin. Spin adalah jenis pukulan yang dilakukan dengan cara raket sedikit
dimiringkan karena akan menyebabkan pergerakan ke arah bola. Dengan gerakan spin ini dapat dilakukan menggunakan teknik forehand atau teknik backhand. Slide atau shove merupakan salah satu jenis dalam pukulan yang dapat dilakukan dengan cara dimiringkan sehingga memukul bola dengan ke arah bawah atau dapat dilakukan menggunakan. Yang kelima, volley. Volley adalah jenis pukulan dalam bentuk ketika bola tenis belum memantul ke arah lapangan, sehingga pukulan ini biasanya dilakukan dengan pukulan smash. Yang keenam adalah lob. Lob adalah salah satu bentuk pukulan lob atau pukulan melambung. Hal ini bertujuan untuk menempatkan bola dengan gerakan ke arah belakang permainan lawan. Yang ketujuh, drop shot. Drop shot merupakan jenis pukulan yang bersifat dengan penuh serangan sehingga menyerang bola bergerak mengenai net pada saat bola di daerah permainan lawan. Yang kedelapan, passing. Passing shot merupakan jenis pukulan yang bersifat menipu lawan dan bisa dilakukan dengan gerakan cepat sehingga lawan dengan mudah akan lemah dan akan kalah. Ya. Next, sistem pertandingan tenis lapangan. Namun terdapat pula sistem-sistem lain, yakni sistem kompetisi dan sistem setengah kompetisi. Yang tentunya sistem tersebut digunakan menurut kesepakatan panitia yang mengadakan kejuaraan atau turnamen. Sistem gugur yakni format dari pelaksanaan pertandingan di mana peserta yang kalah sudah tidak dapat lagi mengikuti pertandingan dan permainan lawan yang menang. Peserta yang gugur juga langsung meninggalkan turnamen sehingga dalam putaran selanjutnya tidak berhak lagi mengikuti pertandingan. Sistem gugur juga sering disebut sebagai sistem single elimination. Eliminasi. Lanjut, hakim. 1. Ketua hakim bertugas untuk memimpin pertandingan. Tugasnya mengumumkan skor serta mempunyai kekuatan untuk membalikan keputusan wasit lainnya. Ia juga memberlakukan hukuman seperti peringatan, poin loss, dan suspensi. Yang kedua, hukum jaringan. Bertugas untuk memeriksa bola, apakah menyentuh jaring saat dilempar. 3. Melayani hakim. Bertanggung jawab untuk mengurus apakah permainan servis pihak lawan tidak meninggalkan servis dan jaraknya antara dua blok. Yang keempat, hakim pelayanan. Mengamati atlet yang menginjak garis saat permainan berlangsung. Yang kelima, hakim garis. Terdapat 4 hakim dalam pertandingan dan dibagi menjadi 2 serta berada di sisi pengadilan mempunyai tugas dalam mengidentifikasi apakah layanan tersebut telah memasuki area layanan atau tidak serta menyarankan ketua mengenai ketidakhadiran. Yang keenam, hakim garis tengah. Hakim garis tengah juga terdapat 2 orang. Tugas mereka yakni mengamati bola apabila menyentuh sisi kanan lapangan di saat pertandingan berlangsung. Yang ketujuh, hakim pengadilan. Hakim pengadilan memiliki wewenang untuk menunda saat pertandingan dikarenakan cuaca buruk, serta dapat mendiskusikan peserta yang tidak berperilaku sportif. 8. Penangkap bola. Memiliki tugas untuk menangkap bola di lapangan dan sampai ke peserta atau pemain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke moderator Enos. Baik, terima kasih Saudara Dika Patriadi. Mungkin itu penjelasan singkat tentang tenis lapangan. Cukup sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan selamat malam.